Selamat malam, perkenalkan nama saya Andi Winarti Bula dengan NIM 41241088 dan program studi Teknik dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya kuliah statistika dan probabilitas. Dan soal yang saya kerjakan yaitu untuk yang khusus NIM genap. Untuk soal pertama, pertanyaannya yaitu jelaskan prinsip Monte Carlo yang digunakan. Kedua, implementasikan simulasi menggunakan Python. Ketiga, hitung probabilitas hasil simulasi. Dan yang terakhir yaitu bandingkan hasil simulasi dengan probabilitas teoritis. Di sini, Monte Carlo adalah teknik yang menggunakan bilangan acak untuk memperkirakan suatu probabilitas melalui banyak percobaan. Dalam soal ini, peluang mendapatkan rare item adalah 20% atau 0,20. Saya membuat simulasi sebanyak di soal diminta yang di soal pertama tadi di sini diminta lakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 percobaan untuk memperkirakan peluang memperoleh rare item. Jadi di sini saya membuat membuat simulasi sebanyak 10 kali menggunakan 10.000 kali menggunakan Python. Setiap percobaan menghasilkan angka acak. Jika angka acak kurang dari 0,20, maka dianggap berhasil mendapatkan rare item. Dan hasil simulasi menunjukkan probabilitas. Nah, hasil simulasi menunjukkan probabilitas sekitar 20% sehingga hasil simulasi sangat mendekati probabilitas teoritis. Hal ini sesuai dengan hukum bilangan besar yaitu semakin banyak percobaan dilakukan, maka hasil simulasi akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Soal yang kedua yaitu di sini diminta pertama susunlah persamaan base untuk mencari peluang bahwa sebuah email berstatus spam jika di dalam teksnya terbaca kata hadiah. Lalu, hitung nilai probabilitasnya secara teoritis. Yang kedua yaitu untuk melakukan validasi skala besar, buatlah skrip simulasi data menggunakan Python dalam kurung NumPy atau Pandas untuk membangkitkan 10.000 baris data email tiruan atau synthetic data generation yang distribusinya mengikuti aturan probabilitas di atas. Hitung rasio email spam dari seluruh email yang mengandung kata hadiah berdasarkan hasil simulasi tersebut. Pada soal kedua ini yaitu menggunakan teorema Bayes untuk menghitung peluang sebagai sebuah email yang merupakan spam jika diketahui email tersebut mengandung kata hadiah. Diketahui peluang Diketahui peluang email spam adalah 30%, peluang email biasa 70%, peluang kata hadiah muncul pada spam sebesar 80%, sedangkan pada email biasa hanya 10%. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Bayes sehingga diperoleh probabilitas email tersebut merupakan spam sebesar 77,42%. Kemudian saya membuat simulasi Python sebanyak 10.000 email tiruan. Hasil simulasi menghasilkan nilai sekitar 77,40%, sangat dekat dengan hasil teori.
Ini adalah perbandingan hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika sebuah email mengandung kata hadiah, maka kemungkinan besar email tersebut adalah spam. Untuk soal yang ketiga, di sini diminta yang pertama yaitu hitung statistik deskriptif, min, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Buat grafik garis atau line chart, dan tiga yaitu jelaskan tren penjualan yang terjadi. Di sini sudah ada tabelnya, yaitu data bulan dan penjualan juta atau rupiah. Sebelumnya min ini adalah pada soal ketiga ini yaitu menganalisis data penjualan selama 12 bulan menggunakan statistik deskriptif. Ini ada min, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Min ini artinya nilai rata-rata penjualan yang sekitar 2,958 juta rupiah. Yang kedua yaitu minimum penjualan terendah adalah 15 juta pada bulan pertama. Yang ketiga itu maksimum penjualan adalah penjualan tertinggi adalah 45 juta pada bulan ke-12. Dan yang standar deviasinya sebesar 10 juta menunjukkan bahwa data penjualan memiliki variasi yang cukup besar terhadap nilai rata-rata. Ini adalah grafiknya atau lengkapnya. Di sini grafik menunjukkan tren penjualan yang terus meningkat dari bulan pertama hingga ke bulan 12 ke-12. Tidak terdapat penurunan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan berkembang secara konsisten. Peningkatan paling terlihat mulai dari bulan ke-8 sampai ke bulan 12. Artinya, strategi pemasaran atau operasional kemungkinan besar berjalan dengan baik, sehingga penjualan meningkat. Jadi, dari ketiga soal ini dapat kita simpulkan, untuk soal yang pertama menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo ini mampu memperkirakan probabilitas dengan hasil yang mendekati teori. Untuk soal yang kedua, menunjukkan bahwa teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan informasi yang diketahui. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu menunjukkan bahwa analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memahami kondisi penjualan dan melihat tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. Baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan dari hasil UAS saya. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.